Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan pujian kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas kesaannya dan keagungannya. Juga syukur kita dengan kalimat ini atas limpahan segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian yang tak terhingga, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap ini semua menjadi sebab dari ridhonya Allah pada kita dan maafkan kesalahan-kesalahan kita serta mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan juga kepada teladan kita dan pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah ta'ala, masih menjelaskan tentang adab-adab yang harus diperhatikan setiap muslim saat memasuki hari Jumat, khususnya adalah ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Di majelis yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa perkara terkait dengan adab-adab tersebut. Kita lanjutkan kembali di halaman 158. Pada majelis yang lalu kita sudah mendapatkan bahwa penulis menjelaskan hari Jumat merupakan hari Aid, yaitu hari raya, sehingga harus diisi dengan berbagai macam ketaatan dan memakai pakaian terbaik, memakai pewangian. Kemudian juga berkatakan, wastahabbu likulli man arada syuhudal jum'ati an yaghtasila laha. Dianjurkan bagi yang ingin menghadiri salat Jumat, maka untuk mandi, sengaja mandi untuk salat Jumat, yaitu mandi junub. Wa yatanadzaf, yaitu membersihkan bagian-bagian tubuhnya, yaitu menggunting kuku, mencukur kumis, dan semisalnya. Wa yalbisu min ahsani thiyabihi, dan agar memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Wa tasawwak, dan juga dia melakukan siwak. Siwak yaitu membersihkan gigi dan daerah gusinya. Wa tatayyab, dan memakai wangi-wangian yang dimiliki. Wa yakhruja ilaiha masyan ghairar rakibin, dan agar ketika mendatangi salat Jumat dilakukan dengan berjalan kaki, tidak dengan memakai kendaraan. Wa yubakkira fil khuruji ilaiha mastata'a, dan sebisa mungkin datang ke masjid lebih awal,
lebih awal, yaitu berlomba dengan orang lain agar menjadi orang-orang pertama yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa yadkhulal masjidah, kemudian masuki masjid dengan adab-adabnya, dengan membaca doa, mendahulukan kaki kanan, bersolawat kepada Nabi SAW, dan semisalnya. Wala yatakhatta riqaban nas, dan tidak melewati punggung-punggung manusia. Maksudnya jangan untuk mendapatkan bisa duduk di shaf yang paling awal tapi dengan melewati punggung manusia di antara dua orang. Kecuali kalau tempat luang seperti yang kita dapatkan sekarang ini, ada beberapa tempat luang bisa dilewati, maka itu tidak masalah. Tapi kalau harus sampai memisahkan dua orang yang berdekatan sehingga melompati punggung mereka atau pundak mereka, maka ini dilarang. Kemudian beliau katakan, wala yu'dhihim, dan tidak menyakiti mereka apapun dengan ucapan atau perbuatan. Wa yahrisa an yadnu minal imam mastata'a, dan hendaknya duduk dekat dengan imam semampu mungkin. Itu dekat dengan mimbar disampaikannya khutbah, agar bisa mendengarkan khutbah dengan baik dan mendapatkan banyak faedah. Wa yusalli tahiyatal masjid wa ma qadara alaihi wa ma qudira alaihi minan nawafil qabla khurujil imam. Kemudian salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebelum imam naik mimbar, maka dia salat semampunya, sebanyaknya bahkan. Saya jelaskan hadis yang lalu, karena kita di akhirat nanti butuh akan banyaknya sujud. Kemudian beliau katakan, tsumma yatawajjaha ilal imam. Lalu ketika duduk, maka menghadapnya ke arah imam. Jadi dimanapun makmum duduk, kita duduk, menghadapnya mengarah kepada imam. Jadi kalau kita dapatnya di shaf yang ujung, maka berputar sedikit untuk bisa menghadap kepada imam dari berbagai penjuru, untuk melihat imam khutbah dan isi khutbah yang dia sampaikan agar bisa didengar dengan baik. Wayan sita lil khutbati, dan hendaknya diam, tidak berbicara apapun, walaupun menegur, tidak. Wala yatakallam, apalagi berbicara. Dan termasuk juga tidak melakukan gerakan apapun yang tidak dibutuhkan, seperti menghitung biji-biji tasbih atau alat penggerak untuk menghitung tasbih, ya. Atau bahkan lisannya bahkan berzikir, mengucapkan zikir ketika khatib naik mimbar. Karena saat itu tidak ada ucapan, tidak ada gerakan kecuali yang terkait dengan khutbah atau gerakan yang dibutuhkan. Lalu beliau bawakan beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yagtasilu rajulun yaumal jum'ati wa tatahharu mastata' min tuhrin wa yudahinu min dihnihi aw yamussa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini tsumma yusalli ma kutiba lahu tsumma yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Di hadis yang sebutkan ghuslal janabah, mandinya mandi junub. Bagaimana itu mandi junub? Diawali dengan istinja dari air kecil atau air besar, kemudian berwudu, kemudian baru menyiramkan air ke seluruh tubuh. Barang siapa atau tidak seorang mandi di hari Jumat, kemudian bersuci semampunya dari kesucian, kemudian memakai lihan, yaitu memberi minyak wangi atau minyak rambut, kemudian memakai minyak wangi semampunya, yang ada di rumahnya, kemudian keluar
menuju masjid dan masuk masjid tidak memisahkan antara dua orang yang duduk berdekatan. Memisahkan antara dua orang. Kemudian dia sholat semampunya. Dari tahiyatul masjid dan sholat sunnah yang lain. Karena waktu itu waktu sholat mutlak. Waktu duha, waktu sholat mutlak. Kemudian dia diam, tidak bicara apapun saat imam sudah mulai bicara khutbah. Melainkan dosanya akan diampuni antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua. Wan Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu beliau katakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ati wagtasala thumma bakkara wabtakara. Barang siapa mandi pada hari Jumat dengan mandi yang sebenarnya. Tadi mandi junub tadi. Tsumma bakara wabtakara. Kemudian dia pergi ke masjid lebih awal dari yang lain. Wa masya walam yarkab. Kemudian ke masjid dengan berjalan kaki, tidak berkendara. Wa dana minal imam. Kemudian dia duduk dekat dengan imam. Fastama'a walam yalghu. Lalu dia mendengarkan khutbahnya imam dan tidak berbuat lagwun. Apa itu lagwun? Itu perbuatan yang melalaikan. Seperti contohnya, menghitung zikir dengan jari atau dengan biji-bijian atau alat dan semisalnya. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin wa ajru siyamuha wa qiyamuha wa ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah yang dia gerakkan kakinya dari rumah ke masjid dengan jalan kaki tadi, itu amal selama setahun dengan pahala sholatnya dan siamnya. Berapa lama, Pak? Setahun sholat dan siam. Dengan cara mandi di rumah, berwudu, memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, kemudian membersihkan bagian tubuh yang perlu dibersihkan, mencukur kumis, mengunting kuku, kemudian berjalan kaki ke masjid, tidak berkendaraan, lalu sholat 2 rakaat, lalu dia mendengarkan khutbah, tidak berbuat apapun, maka selain dosa yang diampuni dari yang pertama, hadis ini mengatakan dicatat mendapatkan pahala sholat dan siam selama 1 tahun. Subhanallah. Jadi hari Jumat itu hari panen pahala. Kemudian berikutnya berkatakan, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawwu as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra wa mithl muhajjir kamathal ladzi yahdil badanah. ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. Kata Nabi SAW, apabila hari Jumat, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid. Nah, ini pintu yang dibuka ada berapa ini? 1, misalkan 2, 3, 4, 5. Berapa pintu yang dibuka? Orang masuk masjid untuk sholat Jumat, maka di sana Allah tempatkan seorang malaikat mencatat nama orang yang masuk. Dan mereka menjadi saksi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla akan amal orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, mencatat yang pertama demi yang pertama berurutan. 1, 2, terus-terusnya, berurutan. Maka apabila imam duduk di atas mimbar, itu naik, mengucapkan Assalamualaikum, dia duduk, diumandangkan azan, maka mereka melipat atau menutup catatan amal mereka. Dan hadir ke masjid ikut mendengarkan khutbah. Maka permisalan orang yang datang sholat Jumat lebih awal seperti bersedekah dengan seekor onta. Waktu yang kedua,
dengan seekor sapi, yang ketiga dengan seekor kambing besar, yang keempat dengan seekor ayam, yang kelima dengan sebutir telur. Ini permisalan dari sisi pahala. Namun ini bukan bermakna berkurban, yaitu bersedekah dengan menyembelih hewan tadi. Lalu dibagikan dagingnya. Adapun ibadah kurban, ini ibadah lain lagi, yaitu ibadah menyembelih hewan. Itu ibadah kurban. Kemudian mensedekahkan dagingnya. Sehingga apabila menjadikan hadis ini sebagai dalil, bolehnya berkurban dengan ayam, bolehnya berkurban dengan telur, ini keliru. Karena dalil kurban lain lagi. Yaitu penjelasan Nabi SAW di hadis yang lain, bahwa hewan yang dijadikan sebagai ibadah kurban atau disebut dengan udhiyah itu 3. Badanah, baqarah, dengan ghanam. Badanah itu onta, baqarah itu sapi, dan ghanam itu kambing. Selain itu tidak. Jadi hadis ini yang disebutkan penulis Ta'ala dalam dalil orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat dari waktu awal, kedua, dan seterusnya, seperti bersedekah dengan menyembelih hewan-hewan tadi. Kemudian berikutnya beliau katakan, "Wistahabbu fi yaumil jum'ati al-iktsar minas salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika sampai pada hari Jumat, bahkan sebagian ulama mengatakan dari sejak malamnya, itu tenggelam matahari. Kalau sekarang kan tadi hari Rabu, tenggelam matahari berarti masuk hari Kamis. Nah besok tenggelam matahari, nah itu masuk hari Jumat. Masuk malamnya juga. Beliau katakan dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW. Hadisnya dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati." Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol pada diri kalian adalah hari Jumat. Ada apa hari Jumat dikatakan hari yang afdol? Kata beliau, fihi khuliqa Adam alaihissalam. Karena pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi qubida. Pada hari itu juga Nabi Adam alaihissalam diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Dan pada hari Jumat ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu tanduk besar yang biasa digunakan zaman dulu untuk majunya pasukan berperang. Kalau trompet itu kan dari besi ditiup, kemudian ada apanya? Pengaturan nadanya, kalau ini tidak. Itu namanya as-sur, yang disebutkan dalam banyak ayat, wa nufikha fis-sur. Kemudian tiup as-sur. Lalu beliau katakan, pada hari Jumat juga ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah. Pada hari Jumat juga manusia semua binasa. Dan manusia juga dibangkitkan. Faksiru alayya minas salati fihi. Maka apabila hari Jumat, adalah kalian memperbanyak salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Kata periwayat itu Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qalu, para sahabat yang mendengar hadis ini berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Ya Rasulullah, bagaimana salat kami disampaikan kepadamu padahal engkau sudah aramta, yaitu sudah hancur tubuhmu menjadi tanah. Qal yaquluna bulita. Mereka berkata di ayat yang lain, engkau telah hancur. Faqala, maka beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan untuk bumi memakan tubuhnya para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan derajatnya sahih. Jadi di sini menjelaskan bahwa jasad para nabi masih utuh, tidak dimakan bumi.
Kemudian di sini ada faidah. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau ucapan Nabi SAW, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Bahwa Nabi SAW tidak mendengar langsung. Tidak mendengar. Karena alamnya sudah berbeda. Tapi disampaikan oleh malaikat kepada beliau karena beliau sudah berada di tempat khusus yaitu di barzakh. Alam di luar alam dunia. Oleh karenanya tentang masalah ini ulama menjelaskan tentang hal tersebut dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Fatir. Allah berfirman di surat Fatir di ayat yang ke-13 dan 14. Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Siapapun yang kalian seru selain daripada Allah, seru itu diajak bicara. Siapapun yang diajak bicara selain daripada Allah, yang mereka diibadahi. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apapun dari kekuasaan walau setipis qitmir. Apa itu qitmir? Qitmir kata ulama, kalau kita makan buah kurma, di bijinya ada apa itu? Ingat tidak makan buah kurma? Hah? Ada semacam kertas tipis ya, seperti di buah salak itu kan? Apa namanya? Kulit ari. Nah, semacam selaput itu kulit ari. Setipis itu tidak punya kekuasaan. Kemudian ada yang ngeyel, mereka mendengar kok. Allah katakan lagi di berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, memanggil mereka, mereka itu tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u, kalaupun mendengar, nah tadi ngeyel, mendengar kok ada hadisnya. Kata Allah, kalaupun mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa menjawab seruan kalian. Doa kalian tidak bisa. Allah yang jelaskan. Bahkan disampaikan oleh malaikat, kata Nabi SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salat kalian disampaikan kepadaku oleh siapa? Oleh para malaikat. Berikutnya kata beliau, yaitu penulis Hafidz Ta'ala, Ustahabbu qira'atu suratil kahfi. Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Tentang masalah ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama hadis. Antara yang mensahihkan riwayat-riwayat membaca surat Al-Kahfi dengan yang mendoifkan. Di sini penulis Hafidz Ta'ala termasuk yang mensahihkan. Sebagaimana teman-temannya dan juga gurunya, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Setelah diteliti hadisnya sahih. Di antara hadis yang dibawakan di sini, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberi sinar oleh Allah pada hari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Antara dua Jumat. Dikatakan ditambah 3 hari berikutnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat masalah ini ketika menyebutkan tafsir surat Al-Kahfi. Lalu Ustaz, bagi kita bagaimana amalnya ketika mendengarkan atau mendapatkan ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Pernah sampai masalah ini? Bingung tidak? Bingung. Kita ketika tidak mengetahui suatu disiplin ilmu, walaupun kita mengetahui disiplin ilmu yang lain, maka cukuplah kita bertanya kepada orang yang kita kenal dia ahli dalam masalah riwayat-riwayat. Lalu kita bertanya padanya, lalu mengikutinya, selesai.
Berarti kita telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Maka orang yang beramal dengan suatu amal, mengikuti petunjuk Al-Quran untuk memastikan amal ini ada sumbernya dari Nabi SAW, dia mendapatkan pahala akan amalnya tersebut. Walau orang lain mengatakan hadisnya dhaif, tapi kita mendapatkan dari orang yang kita percaya, dia menguasai masalah ilmu ini, dia mengatakan sahih, bisa diamalkan, cukup mendapatkan pahala. Ada gambar Bapak Ibu? Ya, jangan kita dibikin bingung. Saya tidak tahu ilmu itu. Saya tidak bisa menentukan masalah ini hadis sahih, dhaif, saya tidak kenal. Tapi saya sudah bertanya kepada Ustadz Fulan atau Alim Fulan. Saya yakin dia ilmunya menguasai masalah itu dan dia mengatakan demikian dan disimpulkan demikian. Saya percaya kepada Fulan daripada Anda. Saya tidak kenal Anda. Ahli dalam masalah apa? Cukup. Ada gambaran begitu Bapak Ibu ya? Jadi jangan dibikin bingung. Berikutnya kata beliau, Ustahabbu lahul ikthar minad du'a wa taharri sa'atal ijabah. Dianjurkan ketika hari Jumat, usahakan memperbanyak doa. Sejak kapan itu? Sejak tenggelam matahari. Itu sejak masuk hari Jumat. Sejak tenggelam matahari hari Kamis maksudnya. Masuk hari Jumat malamnya. Sampai tenggelam matahari, hari Jumatnya berpindah ke hari Sabtu. Selama 24 jam. Memperbanyak doa. Dan berusaha mencari waktu-waktu ijabah, waktu mustajab. Waktu mustajab yang pasti dalam doa sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika sujud dalam sholat, kapanpun. Kemudian untuk hari Jumat ini ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama antara dua khutbah. Khutbah yang mana Ustadz? Khutbah di masjid yang kita ikuti sholatnya. Kemudian yang kedua yaitu waktu terakhir di hari Jumat. Sejak lepas sholat asar sampai menjelang tenggelam matahari. Oleh karenanya ulama kita terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ketika hari Jumat pada asar, mereka tidak beranjak dari tempat sholatnya. Menunggu tenggelamnya matahari. Untuk apa? Mengkhususkan waktu itu memperbanyak doa. Mengapa beramal seperti itu? Nah, tentu tidaklah mereka beramal melainkan mendapatkan sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, wahya akhiru sa'atin qabla al-maghrib. Dan penulis Hafidz Ta'ala menguatkan pendapat saat-saat akhir sebelum masuk waktu maghrib. Yang tadi kita sebutkan di akhir. Beliau katakan, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW qala. Beliau bersabda, Yaumul Jumu'ati isnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu terdapat 12 jam. Ini siangnya. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'allahu syai'an illa atahu iyah. Maka tidaklah seorang hamba muslim meminta kepada Allah sesuatu yang dia inginkan. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, melainkan Allah akan memberi permintaannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Maka carilah kesempatan itu waktunya di akhir waktu hari Jumat setelah sholat asar. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Sehingga para ulama terdahulu, tadi yang saya katakan, kalau hari Jumat pada asar sudah duduk di masjid untuk berbanyak doa.
Ini kebiasaan mereka. Nah, karena kita tidak tahu, akhirnya kebiasaannya bagaimana? Sore kebiasaannya santai, ya kan? Duduk di teras sambil minum kopi, minum teh, sambil ngobrol-ngobrol. Tidak masalah. Tapi khusus hari Jumat, maka fokuskan untuk perbanyak doa. Karena itulah waktu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, beliau katakan istima'ul Jum'ati wal 'Id fi yaumin wahid. Selesai tentang adab dari adab-adab hari Jumat dan hadis-hadis yang mendukung adab-adab tersebut, masuki poin terakhir dari pembahasan sholat Jumat. Setelah itu insya Allah kita masuk pembahasan sholat hari raya. Dan mungkin ini di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Poin yang ketujuh dari pembahasan ini, apabila bertemu hari Jumat dan hari Id di hari yang sama. Jadi Id-nya di hari Jumat, apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Dan ini sering kita jumpai. Mungkin di antara kita ada yang, kok di masjid itu tidak ada sholat Jumat? Kok fulan tidak sholat Jumat? Tapi yang lain sholat Jumat. Apa yang kita lakukan? Mari kita ambil faedah. Beliau katakan, idza ijtama'al jum'atu wal 'idu fi yaumin wahid. Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Id, saqata wujubul jum'ati, maka kewajiban salat Jumatnya gugur. Ala man shallal 'id, bagi siapa? Bagi yang paginya salat Id. Jadi kalau paginya salat Id, kewajiban Jumatnya gugur. Kemudian kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut. Nanti akan kita ambil faedahnya insyaallah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'id, tsumma rakhasa fil jum'ati faqala." Nabi SAW pernah salat Id yang terjadi pada hari Jumat. Lalu beliau memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Dan mengatakan, "Man syaa'a an yusalliya falyusalli." Barang siapa paginya sudah salat Id, maka siangnya yang mau salat Jumat boleh, yang tidak juga tidak mengapa. Bebas. Boleh memilih. Lalu kata beliau, wal imamu yuqimul jum'ah liyashhadaha man syaa'a an yashhadaha. Tetapi untuk imam, siapa imam di sini? Pertama, pemimpin negeri, penguasa. Di presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sholat. Karena asalnya zaman dulu, yang menjadi imam sholat dan khatib mereka. Tapi boleh kemudian mewakilkan. Tapi mereka sholat. Ya, an yashhadaha, untuk mengerjakan sholat Jumat. Wa man lam yashhadil 'id, ya, bagi orang yang tidak sholat Id paginya, maka agar siangnya sholat Jumat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan, faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Sesungguhnya pada hari kalian ini telah bertemu dua hari raya, yaitu Jumat itu sendiri dan hari Id yang berulang setiap tahun. Maka barang siapa sudah sholat Id, lalu dia tidak sholat Jumat, mencukupi. Sedangkan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Faedah. Ulama beda pendapat apakah sholat zuhur atau tidak. Yang sudah sholat Id di pagi hari, lalu tidak sholat Jumat, zuhurnya sholat atau tidak? Ulama beda pendapat. Mengapa beda pendapat? Pembahasan ini dibahas panjang oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam penjelasan Sahih Muslim dan hadis-hadis ini. Alasannya. Pertama, karena Jumat dengan zuhur berbeda. Jumat dengan zuhur
berbeda. Dan Jumat itu bukan pengganti zuhur di hari Jumat, zuhur bukan pengganti Jumat. Adapun orang yang terkena kewajiban Jumat, maka dia tidak ada salat zuhur. Yang tidak kena kewajiban Jumat, maka mereka salat zuhur. Maka bagi orang yang masbuk tidak mendapatkan Jumat, maka dia salat zuhur. Karena Jumat itu ada syaratnya. Yang mengatakan, oh tidak. Dari situlah justru bagi yang tidak salat Jumat, ya dia salat zuhur. Karena salat zuhur itu kembali ke asalnya di hari Jumat ketika tidak dilaksanakan. Pendapat yang pertama mengatakan, karena Jumat bukan pengganti zuhur dan zuhur bukan pengganti Jumat, maka bagi yang tidak sholat Jumat karena sudah sholat Id, maka dia tidak sholat zuhur. Jadi jangan terkejut kalau ada orang berpendapat, saya memilih tidak sholat zuhur. Kenapa? Karena saya sudah sholat Id. Dan yang sudah sholat Id, tidak sholat Jumat. Namun yang kuat insya Allah Ta'ala, hadis yang tadi dibawakan pertama. Man sya'an yusalliya fal yusalli. Bagi yang mau sholat, silahkan untuk sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sendiri mengatakan, wa inna mujami'un. Kami walaupun paginya sudah sholat Id, kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Makanya lebih menenangkan adalah tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat bagaimana? Ya berarti sholatnya zuhur. Demikian. Inilah akhir dari faedah dari pembahasan tentang bab sholat Jumat. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya. Dan apa yang keliru semua dimaafkan dan ampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang disampaikan, silakan. Ada beberapa saat ke depan sebelum sholat Isya. Silakan Bapak Ibu. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, barakallahu. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selama pembahasan bab salat Jumat di kitab kita ini tidak disebutkan penulis Hafidz Ta'ala tentang bacaan khusus antara dua khutbah. Dan memang selama saya pelajari juga di pembahasan fikih tidak disebutkan tentang bacaan khusus antara dua khutbah ketika khatib sedang duduk. Bahkan di buku-buku zikirnya Nabi SAW yang dikumpulkan ulama, itu pun tidak disebutkan zikir tentang zikir yang dibaca antara dua khutbah yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau tidak ada bagaimana? Asalnya diam. Asalnya diam. Demikian Allah. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, barakallahu fikum tentang memakai pakaian putih. Ini pembahasannya ada di salat jenazah insya Allah Pak. Belum kita masuki. Yang beliau sebutkan anjuran untuk mengkafani jenazah dengan kain putih dan kain yang paling disukai warnanya kain putih. Disukai, bukan harus, bukan. Barakallahu. Lengkapnya nanti di apa di salat pembahasan salat jenazah tentang masalah kafan insyaallah. Silakan Pak. Jamaah. Baik, barakallahu fiikum khairan tentang masalah orang yang safar dan dia termasuk orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Ini pun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dia boleh menjamak dengan asar ataukah tidak. Mengapa demikian? Yang pertama, belum dijumpai satu riwayat pun tentang Nabi SAW menjamak antara Jumat dengan asar.
Maka mereka mengatakan, bagi musafir yang ikut salat Jumat, maka dia tidak menjamak dengan asar. Kalau dia ingin menjamak dengan asar, maka salatnya zuhur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Sebagai disebutkan tadi bahwa Jumat dengan zuhur itu waktunya sama. Sehingga untuk hari Jumat khusus, maka identik dengan sholat zuhur. Sehingga tidak mengapa dijamak setelah sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sedangkan musafir, rukhsah yang diizinkan untuk dia adalah qashar. Adapun jamak dilakukan bila dia membutuhkannya. Dan seperti yang sudah kita dapatkan faedah, bahwa lebih selamat kita beribadah itu sesuai dengan apa yang disebutkan dari Nabi SAW. Apa beliau melakukannya dan kita dapatkan beritanya kita laksanakan. Bila tidak, maka kita menahan diri itu lebih selamat. Demikian, jazakumullah khair barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alamin. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.